Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan kami bertiga. Saya Tri Eka Santi dari SDN 1 Patah 1 dan rekan saya. Saya Modesta Eliana Wangsi dari SMP Santa Maria Buntok. Dan saya Yulina Suyana dari SMK Negeri 2 Buntok. Kami bertiga calon guru penggerak kelas A Angkatan 9 dari Barito Selatan. Pada kesempatan hari ini akan menampilkan sesi demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat sore Ibu Modes. Selamat sore Ibu Yulina. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Baik, kabarnya baik. Ya, syukurlah puji Tuhan. Jadi begini Ibu ya, karena ini nanti kan pada tahapan ini bisa dikatakan sebagai pra supervisi sebelum Ibu nanti akan melakukan kegiatan coaching dengan salah satu rekan guru Ibu, dan di sini saya menyampaikan saya akan menjadi pengamat. Ada beberapa hal yang akan saya diskusikan terkait dengan proses coaching itu. Yang pertama itu bahwa saya akan melakukan proses pengamatan. Jadi proses pengamatan saya ini nanti akan menggunakan rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini saya gunakan untuk menilai berdasarkan hasil pengamatan saya dalam kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan. Perlu saya informasikan di sini juga bahwa dalam rubrik penilaian itu nanti saya akan mengamati dan menilai apakah proses coaching itu, yang pertama, apakah proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang kedua adalah saya mengamati dan menilai dalam proses coaching itu Ibu sebagai coach apakah sudah menunjukkan kompetensi inti seorang coaching, yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee, serta apakah sudah melaksanakan memberdayakan coachee. Itu kemudian penilaian yang kedua yang akan saya lihat di situ adalah prinsip coaching apakah sudah berjalan. Jadi prinsip coaching yang akan saya amati itu ada tiga, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachee. Sampai di sini cukup jelas ya Bu Modes? Iya Ibu, jelas Ibu. Baik. Selanjutnya Ibu, sebelum memulai kegiatan coaching ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Pertanyaan pertama Bu ya, pada saat Ibu akan melakukan kompetensi coaching itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Jadi ada 3 kompetensi di dalam coaching yang ingin saya kembangkan Ibu. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kedua memberikan pertanyaan berbobot, ketiga adalah mendengarkan aktif. Itu Ibu dari 3 kompetensi. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Kemudian dari ketiga kompetensi ini yang mana yang secara spesifik ingin supaya Ibu kembangkan untuk saya observasi? Saya pengen memberikan ini Bu, bisa memberikan pertanyaan berbobot untuk coachee saya Ibu. Mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, itu yang ingin Ibu kembangkan adalah untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian indikator apa yang Ibu harapkan yang menunjukkan bahwa kompetensi itu sudah Ibu kembangkan Bu, terkait kompetensi untuk menyampaikan pertanyaan berbobot tadi? Jadi begini Bu, nanti dari pertanyaan-pertanyaan saya berikan nanti, saya ingin bahwa coachee tadi nanti bisa, si coachee tersebut bisa memberikan gagasan-gagasan atau ide-idenya, mengeksplor ide-idenya untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapinya dari pertanyaan-pertanyaan saya tersebut Ibu. Baik, jadi pertanyaan berbobot itu lebih berfokus pada bagaimana coachee itu dapat menyampaikan gagasan dan ide atau mengeksplor idenya Bu ya. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini tadi? Penilaian terhadap pertanyaan berbobot Ibu. Ya. Jadi menurut saya kalau pertanyaan berbobot nanti saya harus bisa
mendengarkan, jadi mengambil dari inti-inti dari pembicaraan saya dengan coach tersebut. Kemudian dari itu nanti saya akan mencoba untuk membuat pertanyaan-pertanyaan supaya pertanyaan tersebut bisa menggali atau mengeksplor ide-ide dari coach. Baik, Ibu. Nah, kita sudah di ujung sesi percakapan ini ya, Bu ya. Selanjutnya saya akan mengamati proses coaching Ibu. Setelah nanti selesai, kita akan berbincang-bincang kembali untuk membahas bagaimana jalannya proses coaching nanti di percakapan pasca observasi nanti ya, Ibu Modes. Ya, baik Ibu. Ya, baik. Untuk selanjutnya silahkan dilanjutkan dengan kegiatan coaching. Semoga kegiatannya bisa berjalan dengan lancar dan berhasil ya, Bu Modes. Ya, terima kasih Ibu Yulina. Ya, baik. Terima kasih juga. Selamat sore Ibu Tri, apa kabar? Selamat sore Ibu Modes, puji Tuhan kabar saya baik-baik saja. Gimana dengan Ibu Modes kabarnya? Baik, baik sekali Ibu. Syukurlah. Iya, saya dengar kemarin Ibu menghubungi teman saya, katanya Ibu mau ada bertemu saya sore ini, jadi kita bertemu walaupun ini melalui daring. Kira-kira ada apa ya Ibu ya? Kalau saya boleh tahu, kenapa Ibu kemarin pengen berbicara dengan saya sore ini? Iya betul Ibu, ada sesuatu yang akan saya ceritakan kepada Ibu. Nah begini Ibu Modes, ini terkait dengan permasalahan di sekolah saya dengan rekan-rekan guru yang ada di tempat saya. Saya memperhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan cara penyampaian materi pembelajaran seperti itu Ibu Modes. Nah, masih menggunakan metode zaman dulu, ceramah saja ketika menyampaikan materi pembelajaran yang ada di kelas. Nah, padahal kita sudah mengetahui bahwa perkembangan zaman sekarang ini semakin canggih teknologinya. Pembelajaran semakin teknologi pembelajaran semakin pesat, tetapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan dalam cara mengajar. Mereka hanya menggunakan metode lama. Akhirnya kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu tidak bervariasi dan hanya seperti itu saja. Karena itulah Ibu Modes saya bercerita kepada Ibu Modes bagaimana yang harus saya lakukan terhadap permasalahan yang terjadi yang saya hadapi sekarang ini, Bu Modes. Iya, baik Ibu Tri. Berarti tadi dari hasil yang Ibu Tri ungkapkan ini bisa saya ambil kesimpulan bahwa Ibu intinya pada saat ini terjadi keprihatinan gitu ya terhadap rekan-rekan guru Ibu di sekolah, bahwa dari tahun ke tahun pembelajarannya monoton nih. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu guru kurang kreatif dan tidak inovatif mengikuti perkembangan zaman begitu. Iya. Nah, kalau saya boleh tahu, kan Ibu Tri sudah ada merasa ada kurang yang mengganjal gitu ya di hati. Kenapa pembelajarannya dari tahun ke tahun seperti ini, padahal kita sudah berkembang begitu. Seandainya nanti dari pembicaraan ini kita bisa menemukan solusinya dari pembicaraan ini, apa yang ingin Ibu capai sih sebenarnya nanti? Iya Ibu, baik Ibu Modes, yang ingin saya capai hari ini saya mendapatkan adanya suatu perubahan khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang dilakukan oleh guru rekan-rekan guru yang ada di tempat saya seperti itu Ibu Modes. Ya, jadi Ibu pengen ini ya, ada perubahan terhadap Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Ibu dalam menyampaikan materi. Nah, menurut Ibu dalam kesehariannya itu apa sih yang menjadi penyebabnya mengapa Bapak Ibu guru di sekolah Ibu itu tidak mengikuti perkembangan zaman atau kurang kreatif di dalam memberikan pembelajaran di kelas? Kalau yang saya amati Ibu,
kenapa terjadi hal demikian di sekolah saya? Karena pada dasarnya di sekolah saya masih banyak guru-guru yang senior seperti itu, Ibu Modes. Jadi guru-guru senior sekarang ini mereka tidak mau eee, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti kemajuan teknologi. Mereka merasa titik nyaman mereka untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas itu adalah hanyalah dengan ceramah seperti itu, Ibu Modes. Itu masalahnya adalah eee, guru-guru senior yang tidak ingin adanya perubahan seperti itu, Ibu Modes. Nah, dari yang ini tadi bahwa Ibu Tri mengetahui bahwa guru-guru senior malas untuk mengikuti perubahan zaman, begitu. Apakah dengan permasalahan ini dan Ibu Tri tahu penyebabnya dari permasalahan ini, sudah adakah dari pihak sekolah atau dari Ibu Tri sendiri untuk membawa perubahan seperti apa ke depannya? Sudah adakah gambarannya begitu, Ibu? Sudah ada sebenarnya gambarannya, Ibu Modes. Saya ingin nanti di sekolah yang saya saya naungi bahwa nanti akan ada suatu perubahan di sekolah saya, baik dalam penyampaian pembelajaran, baik metodenya, medianya, sehingga pembelajaran itu lebih bervariatif. Misalnya, hal-hal yang lebih mudah dengan cara misalnya menonton video pembelajaran, edukasi pembelajaran-pembelajaran seperti itu. Jadi, menurut saya itu pun sudah ada mulai adanya gerakan perubahan yang dilakukan di sekolah saya. Saya tidak terlalu berharap banyak, Ibu, karena dengan senior-senior kita juga harus menyampaikan cara-cara yang lebih nyaman, yang tidak menyinggung perasaan mereka, sehingga seolah-olah kita sebagai seorang junior bukan mendikte mereka atau seperti apa itu. Jadi dari hal-hal seperti ini misalnya dengan video pembelajaran saja saya merasa sudah luar biasa kalau itu bisa terjadi perubahan di sekolah yang saya naungi. Seperti itu, Ibu. Ya, baik. Jadi menurut Ibu nanti untuk bisa membawa Bapak Ibu guru yang senior ini supaya mereka istilahnya tidak merasa digurui gitu ya, tidak merasa tersinggung, Ibu Tri akan mencoba untuk istilahnya berbagi praktek baik kepada Bapak Ibu guru tersebut untuk melihat video pembelajaran yang mungkin sudah Ibu Tri lakukan di sekolah, dan juga nanti dari hasilnya dari sudah Ibu terapkan itu apakah bisa membawa dampak baik gitu ya untuk peserta didik. Mungkin dari Ibu Tri bisa berbagi praktek baik kepada Bapak Ibu guru, jadi tanpa menggurui dari Bapak Ibu guru, mereka akan bisa merasa terbuka gitu ya Bu ya untuk melakukan perbaikan, karena ada mungkin akan merasa bahwa Ibu Tri bisa nih kita ikutin gitu ya bagaimana. Apakah ada hal lain selain itu, Ibu? Hal lain selain itu yang akan dilakukan supaya apa yang akan Ibu capai nanti bisa tercapai, atau apa yang akan Ibu tuju nanti bisa tercapai begitu? Baik, Ibu Modes, sebenarnya saya masih mikir. Selain dengan cara memberikan video pembelajaran seperti itu, bahwa saya juga akan mungkin akan melakukan pendampingan seperti itu, Ibu, secara individu. Nah, antara saya dan rekan guru secara langsung, misalnya bertatap muka secara langsung sehingga tidak di tengah-tengah orang banyak. Jadi mungkin ketika saya berbicara secara pribadi, bahwa ini loh yang akan saya ceritakan pengalaman saya, bahkan bagaimana cara-cara saya membuat ini agar pembelajaran lebih bervariatif. Nah, jadi semoga Ibu ini tidak Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah saya itu tidak merasa tersinggung, jadi merasa tidak dipermalukan seperti itu. Jadi saya mempunyai gambaran saya akan melakukan suatu kegiatan pendampingan secara individu seperti itu. Tetapi kegiatan itu nanti pun akan saya sampaikan kepada kepala sekolah, kepada sekolah, dan juga saya sampaikan juga bisa nanti kegiatan seperti video pembelajaran itu saya
bawa salah satu teman yang ahli dalam membantu saya, sehingga nantinya kegiatan itu bisa berlangsung dengan baik Ibu, tanpa mengecewakan atau tanpa menyinggung siapapun. Begitu Ibu. Iya, baik Ibu. Jadi saya mengapresiasi Ibu karena Ibu saya pikir Ibu sudah punya ide-ide yang bagus ya. Yang pertama tadi akan Ibu supaya teman atau rekan sejawat Ibu, Bapak Ibu guru di sekolah Ibu tidak tersinggung adalah dengan membagikan praktek baik Ibu berupa video pembelajaran. Kemudian yang kedua, Ibu akan melakukan pendekatan nih secara individu gitu ya. Jadi tidak terkesan menggurui seperti kita ngobrol-ngobrol biasa gitu kan, tidak menggurui ya Bu ya, berbagi begitu. Itu pendekatan personal itu memang penting Ibu. Itu penting karena yang kita dekati adalah Bapak Ibu guru yang sudah senior. Jadi jangan sampai mereka merasa tersinggung, itu saya mengapresiasi sekali. Kemudian yang berikutnya yang saya ambil tadi dari yang Ibu bicarakan tadi adalah Ibu akan membawa ahli di dalam pembuatan video. Jadi mungkin itu ya Ibu ya, seperti Ibu akan mengadakan in-house training kayak gitu ya, untuk teman-teman Bapak Ibu guru supaya mereka juga bisa belajar bersama-sama begitu. Nah, dari tiga hal yang akan Ibu Tri lakukan tadi, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya Ibu, supaya apa yang akan Ibu tuju atau Ibu capai itu segera bisa terrealisasi? Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Kayaknya secepatnya itu Ibu, karena di sekolah kami juga ada seperti komunitas belajar seperti itu Ibu. Jadi sebelum itu kami lakukan setiap bulannya, jadi terlebih dulu saya akan melakukan pendampingan secara individu. Jadi ketika di dalam komunitas itu nanti saya berbicara, jadi mereka merasa tetap dalam zona nyaman. Jadi mereka tidak merasa saya menggurui mereka sebagai seorang senior. Jadi mau saya itu Ibu, dalam minggu-minggu ini saya bisa melakukan pendekatan secara individu seperti itu Ibu, dengan cara mungkin menyampaikan video-video pembelajaran yang saya lakukan seperti itu Ibu. Iya. Baik Ibu, jadi nanti dalam minggu-minggu ini ya, Ibu akan melakukan pendekatan individu. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam komunitas belajar, untuk jadwal dalam komunitas belajar. Jadi nanti akan saya tunggu kabar baik dari Ibu Tri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekolah Ibu. Mungkin setelah diadakannya kegiatan komunitas belajar, saya akan datang lagi ke Ibu untuk menanyakan perubahan baik di sekolah Ibu seperti apa. Begitu Ibu. Siap Ibu, nanti begitu perubahan ini ada terjadi di sekolah saya akan menyampaikan kepada Ibu, karena saya pastilah akan merasa senang dan bangga bahwa apa yang saya inginkan bisa tercapai dengan baik. Terima kasih Ibu atas apa masukan yang telah disampaikan oleh Ibu pada hari ini. Semoga saya nanti akan bisa memberikan kabar yang baik kepada Ibu Modes, sehingga dunia pendidikan bisa akan berkembang dengan pesat sesuai dengan teknologi yang ada sekarang ini. Ya. Baik Ibu, sama-sama Ibu, saya tunggu kabar baik dari Ibu, perubahan-perubahan yang terjadi. Terima kasih Ibu, selamat sore. Siap Ibu, terima kasih dan selamat sore. Semangat ya Ibu, semangat. Siap, semangat Ibu. Selamat sore Bu Modes. Selamat sore Ibu Yulina. Baik, kita bertemu kembali Bu ya. Jadi Ibu sudah selesai melaksanakan kegiatan coaching tadi ya Bu. Karena Ibu sudah selesai melaksanakannya, selanjutnya kita kembali berbincang mengenai pelaksanaan coaching yang sudah Ibu laksanakan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu pada pembicaraan pasca observasi ini. Untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam pelaksanaan coaching ini, terutama dalam hal kompetensi coaching itu? Ya, jadi tadi setelah melakukan coaching terhadap Ibu Tri Eka Santi, saya sudah melakukan coaching sesuai alur delta Ibu. Yang pertama, saya sudah menanyakan tujuan dari percakapan yang
akan dilakukan, kemudian sudah mengidentifikasi dengan beberapa mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian sudah merencanakan menanyakan rencana aksi Ibu Tri. Kemudian yang berikutnya adalah saya sudah menanyakan menyimpulkan dari semua percakapan yang terjadi tadi Ibu yang pada saat coaching. Kemudian untuk kompetensi coaching saya sudah berusaha untuk mendengarkan dengan baik tadi dari Ibu Tri, kemudian sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan bobot dan menjadi pendengar yang baik untuk Ibu Tri. Ya, itu adalah penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang sudah Ibu tampilkan ya. Sekarang apa yang membuat Ibu menilai demikian, Bu? Karena di dalam tadi saya memberikan coaching terhadap Ibu Tri, terlihat bahwa Ibu Tri sudah bisa memunculkan ide-ide atau gagasannya berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekolahnya tersebut, Ibu. Jadi Ibu Tri sudah bisa memunculkan ide-ide kreatif dari Ibu Tri sendiri untuk memecahkan masalah tersebut. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih ya, Bu. Nah, sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Silakan, Ibu. Ya, baik. Jadi saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching pada Ibu Tri itu, Ibu kan ingin mengembangkan itu kompetensi coaching utamanya pada pertanyaan berbobot, Bu ya. Ya. Dari yang saya lihat, Ibu sudah melakukan, bahkan sudah melampaui ekspektasi dari apa yang kita rujuk di awal pada percakapan pasca observasi, pasca supervisi, bahwa saat Ibu mengajukan pertanyaan itu, Ibu sudah menyampaikan dengan menggunakan pertanyaan terbuka, kemudian Ibu sudah sedemikian rupa membuat pertanyaan yang menggali permasalahan dari coach, sehingga dengan sendirinya si Putri ini tadi, si coach ini bisa mengeksplor masalahnya, kemudian juga dia dapat berpikir kritis. Untuk kompetensi coach, kemudian untuk alur cerita juga semuanya sudah terpenuhi, sudah terlaksana. Kemudian untuk prinsip coach yang kemitraan, kemudian itu tadi kemitraan, selanjutnya itu proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach juga dengan sendirinya sudah nampak pada kegiatan coaching ini. Ibu sudah sedemikian rupa dengan mengajukan pertanyaan itu sudah menggali sebanyak mungkin ide kreatif. Bagi saya ide kreatif itu terlihat dari sekian banyaknya rencana aksi yang sudah disampaikan oleh Bu Tri. Jadi rencana aksinya tidak hanya satu tadi, tapi dari yang saya catat itu ada 3-4 bahkan rencana aksi yang sudah digali sendiri oleh Bu Tri terkait dari pertanyaan yang Ibu ajukan. Nah, sekarang pendapat Ibu mengenai pengamatan yang saya sampaikan ini bagaimana, Bu Modes? Ya, terima kasih Ibu Yulina atas pengamatan dari Ibu Yulina. Kalau tadi memang Ibu Yulina mengamati saya seperti itu, bagi saya adalah nanti mungkin saya harus terus belajar sih ya Bu ya, terkait dengan pertanyaan berbobot ini, karena menurut saya masih memang harus terus belajar dan belajar terus untuk mencoba menjadi seorang coaching yang baik. Iya, artinya dari percakapan kita ini di kepala Ibu sudah ada bayangan, Bu ya, apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu di dalam melaksanakan kegiatan coaching ini, Bu ya. Iya, sudah ada Ibu. Jadi nanti setiap kali saya melakukan coaching dan saya menjadi seorang coach, saya akan selalu melakukan refleksi hal-hal apa yang mungkin kurang saya lakukan. Dari situ nanti saya akan terus belajar supaya coaching yang saya lakukan nanti sesuai dengan alur dan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Baik, luar biasa sekali Bu Modes. Saya harapkan kedepannya juga Ibu akan tetap konsisten untuk melaksanakan kegiatan coaching dan senantiasa berefleksi terhadap kegiatan coaching yang Ibu laksanakan. Mungkin kedepannya saya juga akan kalau boleh juga kembali mau melihat bagaimana Ibu melakukan kegiatan coaching dan bagaimana kompetensi Ibu sebagai seorang coach itu semakin berkembang dari waktu ke waktu, Bu ya. Ya,
Terima kasih Ibu Yulina atas Ya. pengamatannya. Semoga saya bisa selalu bertumbuh dari ini menjadi Baik. seorang coach yang baik. Iya, iya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Modes untuk perbincangan kita hari ini. Sukses ke depannya untuk kita semua, Bu ya. Ya, baik Ibu. Selamat sore Ibu Yulina. Ya, selamat Terima sore kasih. juga. Ya, Bu.